Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri Andani Putri dengan NIM 105721106420 dari kelas manajemen 20B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga. Baik, kita masuk ke materi. Di sini ada penentuan volume penjualan. Yang pertama, pertumbuhan rata-rata. Dapat kita lihat tabel berikut. Di sini ada volume penjualan selama 5 tahun belakangan, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Baik, jadi di sini kita akan mengambil opsi untuk pertumbuhan tahun 2018 sebesar 25.160. Jadi didapat dari selisih antara volume unit tahun 2018 sebesar 245.200 dikurang tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 sebesar 220.040, sehingga menghasilkan pertumbuhan volume sebesar 25.160. Sedangkan untuk persentase sendiri didapat dari pertumbuhan volume, yaitu 25.160 dibagi volume unit sebelumnya, tahun sebelumnya, yaitu 220.040, sehingga menghasilkan persentase 11,4%. Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu 2019-2020, untuk mengetahui pertumbuhan volume dan persentasenya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti opsi untuk pertumbuhan tahun 2018. Selanjutnya, untuk pertumbuhan rata-rata itu didapat volumenya sebesar 34.395, yaitu didapat dari total jumlah tahun 2017 sampai 2021 kemudian dibagi 4. Begitupun dengan persentase didapat sebesar 12,9%, yaitu dari total jumlah tahun 2017 sampai 2021 kemudian dibagi 4, sehingga menghasilkan 12,9%. Sehingga untuk anggaran penjualan tahun 2022 itu didapat dari volume unit 2021 sebesar 357.620 ditambah dengan total volume yaitu 34.395 sehingga menghasilkan 392.015 unit. Nah, untuk persentase sendiri didapat dari volume unit tahun 2021 yaitu 357.620 dikali 100% ditambah dengan total persentase yaitu 12,9% menghasilkan 403.752,98 unit. Baik, jadi selanjutnya ada yang namanya last quart. Di sini ada tahun 2017 sampai tahun 2021. Misalkan kita ambil opsi tahun 2017 dengan volume penjualan itu 220.040 dengan X1-nya itu minus 2. Nah, X1 sendiri itu didapat dari ada yang namanya metode coding, MEAN. Karena di sini kita ada 5 tahun. Jadi untuk MEAN-nya sendiri itu tahun 2019. Jadi X1-nya 0. Karena memang sudah ada ketentuan dari metode MEAN tersebut untuk tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2017 itu minus 1 dan minus 2. Dan kemudian tahun berikutnya yaitu 2020-2021 itu positif 1 dan positif 2. Jadi memang sudah ketentuan dari syarat atau ketentuan dari yang namanya metode coding. Selanjutnya untuk X1 dikali 1 yaitu minus 440.080 didapat dari volume penjualan sebesar 220.040 dikali X1 yaitu minus 2. Kemudian X1 pangkat 2 didapat dari X1 kali X1, jadi minus 2 dikali minus 2 menghasilkan 4. Sehingga nilai A didapat sebesar 281.687,6 didapat dari total volume penjualan sebesar 1.408.438 dibagi N. N-nya di sini ada 5 karena tahunnya, karena di sini ada 5 tahun. Kemudian untuk nilai B itu didapat sebesar 33.490,2 didapat dari total X1 dikali 1 sebesar 334.902
dibagi dengan total X1 pangkat 2 yaitu 10. Nah, kemudian Y sama dengan A ditambah BX. Jadi A-nya tadi didapat 281.687,6 ditambah B. B-nya tadi didapat itu 33.490,2. Kemudian dikali 3. Di sini X-nya adalah 3 codingnya. Jadi menghasilkan 945.533,4 unit. Jadi untuk memperjelas X-nya adalah 3 itu didapat dari mana? Didapat dari metode coding tadi. Karena di tahun 2021 itu X1-nya adalah 2, jadi otomatis untuk tahun berikutnya itu X1-nya adalah 3. Jadi tahun 2022 itu X1-nya sama dengan 3. Selanjutnya metode laba maksimal. Langsung saja, di sini ada PT Amerta Indah Otsuka memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 144.000 unit per tahun dengan jumlah biaya tetapnya itu sebesar 500 juta dan biaya variabelnya itu 9.000 per unit. Jadi di sini ada tabel di samping dengan taksiran harga jual, ada harga dan volume. Selanjutnya berdasarkan prediksi perusahaan, di sini ada tabel, ada beberapa opsi. Ya, kita ambil opsi pertama dengan harga 24.000, volume 24.000. Harga dan volume ini didapat dari taksiran harga jual tadi. Untuk nilai sendiri 576 juta didapat dari harga dikali volume. Jadi 24.000 dikali 24.000. Kemudian biaya variabel didapat dari biaya variabel per unit. Jadi biaya variabel per unitnya itu 9.000 dikali dengan volume. Jadi 24.000. Kemudian biaya tetapnya sudah ditentukan dengan di soal, yaitu 500 juta. Untuk laba rugi didapat dari nilai dikurang biaya-biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Jadi nilainya itu tadi 576 juta dikurang biaya variabelnya 216 juta dikurang biaya tetapnya 500 juta sehingga menghasilkan minus 140 juta. Jadi untuk opsi-opsi berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya dapat kita lihat di sini bahwa laba maksimal yang didapatkan oleh PT Amerta Indah Otsuka itu sebesar 256 juta yang berada pada opsi keempat dengan harga 18.000 dan volume 84.000. Selanjutnya ada metode tingkat pengembalian atas modal. Jadi langsung saja di sini ada PT Amerta Indah Otsuka dengan modal awal yaitu sebesar 400 juta. Kemudian volume pengembalian investasinya itu 10% dan volume penjualan 20.000 per unit. Kemudian total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk itu sebesar 350 juta. Di sini ada rumus yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal dibagi dengan volume penjualan. Adapun rumus yang akan digunakan yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal dibagi volume penjualan. Nah, di sini total biayanya itu 350 juta ditambah tingkat pengembalian modalnya itu 10% dikali modal awal yaitu 400 juta. Kemudian dibagi volume penjualan yaitu Rp20.000 sehingga menghasilkan 1.500 per unit. Adapun pembuktiannya yaitu penjualan didapat sebesar 390 juta rupiah yang mana didapatkan dari volume penjualan dikali harga jual yaitu 20.000 dikali 1.500. Kemudian total biayanya itu 350 juta, kemudian laba yang dihasilkan itu 40 juta yang mana didapat dari tingkat pengembalian investasi dikali modal awal yaitu 10% dikali 400 juta menghasilkan 40 juta rupiah. Baik, itulah tadi penyampaian materi tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.